Pernahkah kita bertanya, apa sebenarnya rahasia kesuksesan menurut para tokoh besar dalam sejarah? Di tengah dunia modern yang penuh motivator, seminar pengembangan diri, dan berbagai teori kesuksesan, ternyata lebih dari 1000 tahun yang lalu seorang ilmuwan Muslim telah memberikan pandangan yang sangat mendalam tentang bagaimana manusia dapat mencapai puncak potensinya. Tokoh itu adalah Ibnu Sina, seorang cendekiawan besar yang dikenal di Barat dengan nama Avicenna. Ia bukan hanya seorang dokter, tetapi juga filsuf, ilmuwan, ahli logika, astronom, dan penulis yang menghasilkan ratusan karya. Banyak orang mengagumi kecerdasannya, tetapi yang lebih menarik adalah prinsip-prinsip hidup yang membuatnya mampu mencapai prestasi luar biasa. Lahir pada tahun 980 Masehi di wilayah yang sekarang termasuk Uzbekistan, Ibnu Sina menunjukkan kecerdasan yang luar biasa sejak kecil. Pada usia belasan tahun, ia telah menguasai berbagai cabang ilmu yang bahkan sulit dipelajari oleh orang dewasa. Namun kesuksesan Ibnu Sina tidak lahir begitu saja. Di balik pencapaiannya terdapat prinsip-prinsip hidup yang dapat dipelajari oleh siapa saja. Rahasia pertama kesuksesan menurut Ibnu Sina adalah cinta yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan. Bagi Ibnu Sina, belajar bukanlah kewajiban yang membebani. Belajar adalah kebutuhan jiwa. Ia pernah menghabiskan malam-malam panjang untuk membaca, meneliti, dan berpikir. Ketika menemukan suatu masalah yang sulit dipahami, ia tidak langsung menyerah. Ia terus mencari jawaban hingga menemukannya. Ada sebuah kisah yang sangat terkenal. Saat mempelajari karya filsafat Aristoteles, Ibnu Sina membaca buku tersebut berkali-kali hingga puluhan kali. Bahkan ia mengaku hampir menghafalnya. Namun ia masih belum memahami maksud sebenarnya dari isi buku itu. Banyak orang mungkin akan berhenti pada titik tersebut. Mereka akan mengatakan bahwa materi itu terlalu sulit atau tidak cocok untuk mereka. Tetapi Ibnu Sina berbeda. Ia terus berusaha sampai akhirnya menemukan sebuah buku penjelasan yang membuat semuanya menjadi jelas. Dari pengalaman itu kita belajar bahwa keberhasilan seringkali bukan tentang kecerdasan semata, melainkan tentang ketekunan yang tidak mudah menyerah. Dalam kehidupan saat ini, banyak orang ingin hasil yang cepat. Mereka ingin sukses dalam waktu singkat. Ketika menghadapi kesulitan sedikit saja, mereka langsung berpindah ke hal lain. Padahal menurut teladan Ibnu Sina, kesuksesan justru lahir dari kesediaan untuk bertahan lebih lama dibandingkan orang lain. Rahasia kedua adalah disiplin dalam menggunakan waktu. Ibnu Sina memahami bahwa waktu adalah aset paling berharga yang dimiliki manusia. Ia tidak membiarkan hari-harinya berlalu tanpa tujuan. Setiap jam dimanfaatkan untuk belajar, menulis, mengajar, atau melakukan penelitian. Bayangkan, di masa ketika belum ada komputer, internet, atau teknologi modern, Ibnu Sina mampu menghasilkan ratusan karya ilmiah. Hal itu tentu tidak mungkin terjadi tanpa pengelolaan waktu yang luar biasa. Banyak orang berkata bahwa mereka tidak memiliki cukup waktu untuk belajar atau mengembangkan diri. Namun seringkali masalahnya bukan pada jumlah waktu, melainkan pada cara menggunakan waktu tersebut. Ibnu Sina mengajarkan bahwa orang sukses adalah mereka yang mampu menjadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Sedikit demi sedikit, langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan menghasilkan perubahan besar. Jika seseorang membaca beberapa halaman buku setiap hari, dalam setahun ia dapat menyelesaikan banyak buku. Jika seseorang mempelajari satu keterampilan sedikit demi sedikit setiap hari, maka dalam beberapa tahun ia bisa menjadi ahli. Prinsip inilah yang dijalankan oleh Ibnu Sina sepanjang hidupnya. Rahasia ketiga adalah keberanian berpikir mandiri. Ibnu Sina tidak hanya menerima informasi begitu saja. Ia terbiasa menganalisis, mempertanyakan, dan mencari pemahaman yang lebih dalam. Baginya, ilmu bukan sekadar menghafal. Ilmu adalah proses memahami kebenaran. Sikap ini membuatnya mampu memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang. Ia tidak hanya mengulang apa yang dikatakan orang sebelumnya. Ia mengembangkan gagasan baru dan memperbaiki berbagai pemikiran yang telah ada. Dalam dunia saat ini, kemampuan berpikir mandiri menjadi semakin penting. Kita hidup di era banjir informasi. Setiap hari kita menerima ribuan pesan, berita, dan opini. Tanpa kemampuan berpikir kritis, seseorang mudah tersesat dalam arus informasi yang tidak jelas kebenarannya.
Ibnu Sina mengajarkan bahwa orang yang sukses tidak mengikuti keramaian secara membabi buta. Mereka menggunakan akal sehat, melakukan kajian, dan mempertimbangkan segala sesuatu dengan bijaksana. Rahasia keempat adalah keseimbangan antara ilmu dan akhlak. Bagi Ibnu Sina, kecerdasan tanpa karakter bukanlah kesuksesan yang sesungguhnya. Ilmu harus digunakan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Semakin tinggi pengetahuan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya. Sebagai seorang dokter, Ibnu Sina tidak hanya mengejar ketenaran. Ia berusaha membantu orang-orang yang sakit dan meringankan penderitaan mereka. Karyanya dalam bidang kedokteran bahkan menjadi rujukan selama berabad-abad di berbagai belahan dunia. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi juga tentang manfaat yang dapat kita berikan. Seseorang mungkin memiliki kekayaan, jabatan, atau popularitas. Namun jika keberadaannya tidak membawa kebaikan bagi orang lain, maka kesuksesan tersebut kehilangan makna yang paling penting. Rahasia kelima adalah tidak berhenti belajar sepanjang hayat. Ibnu Sina percaya bahwa proses belajar tidak pernah berakhir. Selama manusia masih hidup, selalu ada hal baru yang dapat dipelajari. Sikap inilah yang membuatnya terus berkembang dari waktu ke waktu. Banyak orang berhenti belajar setelah menyelesaikan pendidikan formal. Mereka merasa sudah cukup mengetahui banyak hal. Padahal dunia terus berubah. Pengetahuan terus berkembang. Orang yang berhenti belajar akan tertinggal, sedangkan mereka yang terus belajar akan selalu menemukan peluang baru. Semangat belajar sepanjang hayat merupakan salah satu fondasi terbesar kesuksesan. Orang yang terus belajar akan memiliki wawasan yang lebih luas, kemampuan yang lebih baik, dan kesiapan yang lebih tinggi dalam menghadapi perubahan. Ibnu Sina menunjukkan bahwa usia bukanlah alasan untuk berhenti berkembang. Selama seseorang memiliki rasa ingin tahu dan kemauan untuk belajar, selama itu pula ia memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Selain itu, Ibnu Sina juga mengajarkan pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian kehidupan. Perjalanan hidupnya tidak selalu mudah. Ia mengalami berbagai kesulitan politik, perpindahan tempat tinggal, tekanan dari penguasa, bahkan masa-masa yang penuh ketidakpastian. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti berkarya. Justru dalam kondisi sulit sekalipun, ia tetap menulis, meneliti, dan mengembangkan ilmunya. Dari sini kita belajar bahwa hambatan bukan alasan untuk menyerah. Hambatan adalah bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Setiap orang pasti menghadapi tantangan. Tidak ada jalan menuju kesuksesan yang sepenuhnya mulus. Yang membedakan orang berhasil dan tidak berhasil seringkali bukan tingkat kesulitannya, melainkan cara mereka merespons kesulitan tersebut. Ketika menghadapi kegagalan, sebagian orang memilih berhenti. Namun orang-orang besar seperti Ibnu Sina menjadikan kegagalan sebagai pelajaran. Mereka bangkit kembali dengan pengalaman yang lebih kaya dan tekad yang lebih kuat. Kesuksesan menurut Ibnu Sina bukanlah keberuntungan yang datang secara tiba-tiba. Kesuksesan adalah hasil dari kecintaan terhadap ilmu, disiplin waktu, ketekunan, keberanian berpikir, akhlak yang baik, semangat belajar tanpa henti, dan kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Prinsip-prinsip ini tetap relevan hingga hari ini. Meskipun zaman telah berubah, sifat dasar manusia tetap sama. Mereka yang mampu menguasai dirinya, mengembangkan ilmunya, dan memberikan manfaat kepada sesama akan selalu memiliki peluang lebih besar untuk mencapai keberhasilan yang bermakna. Dan mungkin inilah pelajaran terbesar dari kehidupan Ibnu Sina, bahwa kesuksesan bukanlah tujuan akhir yang dicapai dalam satu malam. Kesuksesan adalah perjalanan panjang untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, lebih berilmu, dan lebih bermanfaat dari hari ke hari. Ketika berbicara tentang kesuksesan, banyak orang langsung membayangkan kekayaan, jabatan tinggi, rumah mewah, atau pengakuan dari masyarakat. Namun jika kita menelusuri pemikiran Ibnu Sina lebih dalam, kita akan menemukan bahwa kesuksesan memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar pencapaian materi. Menurut Ibnu Sina, manusia memiliki potensi yang sangat besar di dalam dirinya. Potensi itu tidak selalu terlihat pada pandangan pertama. Ia seperti benih yang tersembunyi di dalam tanah. Jika dirawat dengan baik, benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang kuat dan menghasilkan buah yang bermanfaat. Namun jika diabaikan, ia akan tetap menjadi benih yang tidak pernah menunjukkan kemampuannya.
Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak memiliki potensi. Mereka gagal karena tidak pernah benar-benar mengenal dirinya sendiri. Mereka menjalani hidup berdasarkan harapan orang lain, mengikuti arus lingkungan, dan terus membandingkan diri dengan orang-orang di sekitar mereka. Ibnu Sina mengajarkan pentingnya mengenal diri sendiri. Baginya, salah satu bentuk kebijaksanaan tertinggi adalah memahami siapa diri kita sebenarnya. Apa kekuatan kita? Apa kelemahan kita? Apa tujuan hidup kita? Dan ke arah mana kita ingin melangkah? Seseorang yang mengenal dirinya akan memiliki arah yang jelas. Ia tidak mudah terombang-ambing oleh pendapat orang lain. Ia tidak mudah kehilangan fokus ketika melihat kesuksesan orang lain. Ia memahami bahwa setiap manusia memiliki jalan hidup yang berbeda. Bayangkan seorang pelaut yang berlayar tanpa kompas. Sekuat apapun kapalnya, secepat apapun anginnya, ia tetap berisiko tersesat. Demikian pula manusia yang tidak mengenal dirinya sendiri. Ia mungkin sibuk sepanjang hari, tetapi belum tentu bergerak menuju tujuan yang benar. Kesuksesan sejati dimulai ketika seseorang menemukan arah hidupnya. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya mengendalikan hawa nafsu dan emosi. Menurutnya, akal adalah anugerah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Namun akal hanya dapat berfungsi dengan baik jika tidak dikuasai oleh emosi yang berlebihan. Berapa banyak orang yang kehilangan kesempatan besar karena kemarahan sesaat? Berapa banyak hubungan yang rusak karena ego yang tidak terkendali? Berapa banyak keputusan buruk yang diambil karena ketakutan yang berlebihan? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat orang yang sebenarnya cerdas tetapi gagal karena tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Sebaliknya, ada orang yang kemampuan intelektualnya biasa saja, tetapi mampu mencapai kesuksesan luar biasa karena memiliki pengendalian diri yang baik. Ibnu Sina memahami bahwa kemenangan terbesar bukanlah mengalahkan orang lain. Kemenangan terbesar adalah mengalahkan kelemahan dalam diri sendiri. Ketika seseorang mampu mengendalikan amarahnya, ia menjadi lebih bijaksana. Ketika seseorang mampu mengendalikan rasa malasnya, ia menjadi lebih produktif. Ketika seseorang mampu mengendalikan rasa takutnya, ia menjadi lebih berani. Dan ketika seseorang mampu mengendalikan egonya, ia menjadi lebih terbuka untuk belajar. Inilah sebabnya mengapa banyak tokoh besar dalam sejarah memiliki disiplin diri yang tinggi. Mereka tidak membiarkan suasana hati menentukan tindakan mereka. Mereka bertindak berdasarkan prinsip dan tujuan yang jelas. Ibnu Sina juga percaya bahwa kesuksesan membutuhkan kemampuan untuk berpikir jauh ke depan. Kebanyakan orang hanya fokus pada kenyamanan saat ini. Mereka memilih kesenangan yang cepat meskipun harus mengorbankan masa depan. Mereka menunda belajar, menunda bekerja keras, dan menunda pengembangan diri karena hasilnya tidak langsung terlihat. Namun orang-orang besar memiliki cara berpikir yang berbeda. Mereka bersedia menunda kesenangan sesaat demi keuntungan yang lebih besar di masa depan. Mereka bersedia belajar ketika orang lain memilih hiburan. Mereka bersedia bekerja ketika orang lain memilih bermalas-malasan. Mereka bersedia berkorban ketika orang lain mencari jalan pintas. Prinsip ini terlihat jelas dalam kehidupan Ibnu Sina. Sejak usia muda ia menginvestasikan waktunya untuk belajar secara mendalam. Hasilnya tidak datang dalam semalam. Namun bertahun-tahun kemudian, dunia mengenalnya sebagai salah satu ilmuwan terbesar sepanjang sejarah. Ada sebuah pelajaran penting di sini. Masa depan seseorang seringkali ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan hari ini. Jika hari ini seseorang memilih untuk terus belajar, masa depannya akan berbeda. Jika hari ini seseorang memilih untuk meningkatkan keterampilannya, masa depannya akan berbeda. Jika hari ini seseorang memilih untuk membangun karakter yang kuat, masa depannya akan berbeda. Kesuksesan besar selalu berawal dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten. Selain kecerdasan dan disiplin, Ibnu Sina juga menunjukkan pentingnya keberanian menghadapi ketidakpastian. Tidak ada jaminan bahwa setiap usaha akan berhasil. Tidak ada kepastian bahwa setiap rencana akan berjalan sempurna. Tidak ada jaminan bahwa setiap langkah akan menghasilkan hasil yang diharapkan. Namun orang yang takut gagal tidak akan pernah bergerak jauh. Mereka akan terus menunggu waktu yang sempurna. Mereka akan terus mencari kepastian yang sebenarnya tidak pernah ada. Dan akhirnya mereka hanya menjadi penonton dalam kehidupan mereka sendiri. Ibnu Sina mengajarkan bahwa tindakan lebih berharga daripada keraguan yang berkepanjangan.
Kesalahan dapat diperbaiki. Kegagalan dapat menjadi pelajaran. Tetapi kesempatan yang tidak pernah diambil seringkali hilang selamanya. Karena itu, salah satu rahasia kesuksesan adalah keberanian untuk melangkah meskipun belum mengetahui seluruh jawabannya. Keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut. Keberanian adalah kemampuan untuk tetap bergerak meskipun rasa takut masih ada. Dalam perjalanan hidup, setiap orang akan menemukan masa-masa ketika segalanya terasa sulit. Mungkin usaha tidak berkembang. Mungkin pekerjaan tidak sesuai harapan. Mungkin impian terasa sangat jauh untuk dicapai. Pada saat seperti itu, banyak orang kehilangan semangat. Namun jika kita belajar dari Ibnu Sina, kita akan menemukan bahwa masa sulit seringkali merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Besi menjadi kuat karena ditempa. Pohon menjadi kokoh karena menghadapi angin. Dan manusia menjadi tangguh karena menghadapi ujian. Setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membentuk karakter yang lebih kuat. Setiap kesulitan yang berhasil diatasi akan meningkatkan kemampuan kita menghadapi tantangan berikutnya. Karena itu, jangan terlalu cepat menganggap masalah sebagai musuh. Seringkali masalah adalah guru yang sedang mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dipelajari melalui kenyamanan. Ibnu Sina memahami bahwa perkembangan terbesar manusia biasanya terjadi ketika ia dipaksa keluar dari zona nyaman. Di sanalah keberanian tumbuh. Di sanalah kebijaksanaan berkembang. Di sanalah potensi yang selama ini tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Orang yang terus mencari kenyamanan akan sulit berkembang. Sebaliknya, orang yang berani menghadapi tantangan akan menemukan versi terbaik dari dirinya sendiri. Maka jika saat ini hidupmu sedang menghadirkan berbagai ujian, jangan langsung menganggapnya sebagai tanda kegagalan. Bisa jadi itu adalah proses yang sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat daripada sebelumnya. Bisa jadi itu adalah latihan yang sedang mempersiapkanmu untuk tanggung jawab yang lebih besar. Dan bisa jadi itu adalah jalan yang akan membawamu menuju tingkat kesuksesan yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Ada satu prinsip lain yang sangat penting dalam pemikiran Ibnu Sina, yaitu kekuatan fokus. Di zaman sekarang, fokus menjadi sesuatu yang semakin langka. Banyak orang memiliki tujuan, tetapi perhatian mereka terpecah kemana-mana. Mereka memulai banyak hal, namun menyelesaikan sangat sedikit. Mereka memiliki impian besar, tetapi energi mereka habis karena terlalu banyak gangguan. Setiap hari mereka membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Mereka berpindah dari satu ide ke ide lain. Hari ini ingin menjadi pengusaha. Besok ingin menjadi investor. Minggu depan ingin menjadi kreator konten. Bulan berikutnya ingin mencoba sesuatu yang sama sekali berbeda. Akibatnya, mereka tidak pernah berada di satu jalur cukup lama untuk melihat hasil yang nyata. Ibnu Sina memberikan contoh yang berbeda. Ia dikenal sebagai seorang tokoh yang memiliki kedalaman luar biasa dalam bidang yang dipelajarinya. Ia tidak sekadar menyentuh permukaan ilmu. Ia menyelam hingga ke dasarnya. Inilah yang membedakan orang biasa dan orang luar biasa. Orang biasa sering mengejar banyak hal sekaligus. Orang luar biasa biasanya memiliki kemampuan untuk memberikan perhatian penuh pada hal yang benar-benar penting. Bayangkan sinar matahari yang menyebar ke seluruh permukaan tanah. Cahaya itu menerangi banyak tempat, tetapi tidak menghasilkan kekuatan yang besar. Namun ketika cahaya yang sama difokuskan melalui sebuah lensa, ia mampu menyalakan api. Energinya sama. Perbedaannya ada pada fokus. Demikian pula dengan manusia. Banyak orang sebenarnya memiliki cukup kecerdasan, cukup waktu, dan cukup potensi. Yang kurang adalah fokus. Mereka kehilangan kekuatan karena perhatian mereka tersebar ke terlalu banyak arah. Kesuksesan seringkali bukan tentang melakukan lebih banyak hal. Kesuksesan seringkali tentang melakukan hal yang tepat dengan konsentrasi yang lebih besar daripada kebanyakan orang. Ibnu Sina juga menunjukkan bahwa lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan seseorang. Meskipun ia memiliki kecerdasan luar biasa, ia tetap mencari guru, buku, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan intelektualnya. Ini adalah pelajaran yang sering diabaikan. Banyak orang ingin berubah, tetapi mereka tetap berada dalam lingkungan yang menarik mereka kembali ke kebiasaan lama. Mereka ingin menjadi disiplin, tetapi menghabiskan waktu bersama orang-orang yang gemar menunda pekerjaan. Mereka ingin berkembang, tetapi mengelilingi diri dengan orang-orang yang selalu pesimis. Mereka ingin berpikir besar,
tetapi setiap hari mendengar suara-suara yang meremehkan impian mereka. Lambat laun, lingkungan membentuk cara berpikir seseorang. Karena itu, salah satu langkah penting menuju kesuksesan adalah memilih lingkungan yang tepat. Carilah orang-orang yang mendorongmu menjadi lebih baik. Carilah teman yang menghargai ilmu. Carilah komunitas yang mendukung pertumbuhan. Carilah mentor yang dapat menunjukkan jalan yang lebih jelas. Karena siapa yang sering kamu dengarkan akan memengaruhi siapa dirimu beberapa tahun ke depan. Ibnu Sina memahami bahwa manusia tidak berkembang sendirian. Pertumbuhan seringkali terjadi ketika seseorang berada di lingkungan yang mendorongnya untuk terus maju. Selain itu, ada satu kualitas yang sangat menonjol dalam kehidupan Ibnu Sina, yaitu rasa ingin tahu yang tidak pernah padam. Banyak orang berhenti bertanya ketika mereka merasa sudah cukup tahu. Sebaliknya, orang-orang besar justru semakin banyak bertanya ketika pengetahuan mereka bertambah. Semakin luas wawasan mereka, semakin mereka menyadari betapa banyak hal yang belum mereka ketahui. Inilah yang membuat mereka terus berkembang. Rasa ingin tahu adalah bahan bakar kemajuan. Tanpa rasa ingin tahu, seseorang berhenti belajar. Tanpa belajar, seseorang berhenti berkembang. Dan ketika perkembangan berhenti, potensi perlahan mulai menghilang. Perhatikan anak-anak kecil. Mereka selalu bertanya, mengapa langit berwarna biru? Mengapa hujan turun? Mengapa burung bisa terbang? Rasa ingin tahu membuat mereka belajar dengan cepat. Namun seiring bertambahnya usia, banyak orang kehilangan semangat itu. Mereka berhenti bertanya. Mereka berhenti mengeksplorasi. Mereka berhenti mencari kemungkinan-kemungkinan baru. Ibnu Sina menunjukkan bahwa mempertahankan rasa ingin tahu adalah salah satu kunci untuk terus bertumbuh sepanjang hidup. Rahasia berikutnya adalah keberanian untuk berbeda. Sepanjang sejarah, banyak gagasan besar awalnya ditolak oleh masyarakat. Banyak inovasi dianggap aneh. Banyak pemikiran baru dianggap mengganggu. Namun kemajuan hampir selalu lahir dari orang-orang yang berani berpikir melampaui kebiasaan umum. Ibnu Sina tidak takut mengeksplorasi ide-ide baru. Ia memadukan berbagai disiplin ilmu dan mencari pemahaman yang lebih luas tentang dunia. Ia tidak membatasi dirinya pada satu cara pandang. Pelajaran penting di sini adalah bahwa kesuksesan seringkali menuntut keberanian untuk berjalan di jalan yang belum banyak dilalui orang lain. Bukan berarti menentang semua orang, tetapi berani mempertahankan keyakinan yang benar meskipun tidak populer. Berani tetap belajar ketika orang lain berhenti. Berani tetap berusaha ketika orang lain menyerah. Berani tetap bermimpi ketika orang lain meragukan. Setiap pencapaian besar dalam sejarah pernah dianggap mustahil oleh seseorang. Karena itu, jangan biarkan keraguan orang lain menjadi batas bagi masa depanmu. Ada pula pelajaran berharga tentang kerendahan hati. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin ia menyadari bahwa masih banyak hal yang belum diketahuinya. Kerendahan hati membuat seseorang terus belajar. Kerendahan hati membuat seseorang terbuka terhadap masukan. Kerendahan hati membuat seseorang mampu melihat kesalahan dan memperbaikinya. Sebaliknya, kesombongan seringkali menjadi penghalang terbesar bagi perkembangan. Orang yang merasa sudah tahu segalanya akan berhenti belajar. Orang yang merasa dirinya selalu benar akan sulit berkembang. Orang yang menolak kritik akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri. Ibnu Sina memiliki reputasi sebagai seorang ilmuwan besar, tetapi pencapaiannya tidak membuatnya berhenti mencari pengetahuan baru. Ini adalah pelajaran yang sangat relevan bagi siapapun yang ingin sukses dalam jangka panjang. Ketika berhasil, tetaplah rendah hati. Ketika dipuji, tetaplah belajar. Ketika mencapai suatu tujuan, tetaplah berkembang. Karena kesuksesan yang sesungguhnya bukanlah puncak yang sekali dicapai lalu selesai. Kesuksesan adalah proses pertumbuhan yang berlangsung terus-menerus. Dan pada akhirnya, mungkin inilah rahasia terdalam yang dapat kita pelajari dari kehidupan Ibnu Sina. Bahwa manusia diciptakan untuk berkembang. Bukan untuk hidup dalam ketakutan. Bukan untuk terjebak dalam kemalasan. Bukan untuk menyia-nyiakan potensi yang telah diberikan kepadanya. Setiap manusia membawa kemungkinan yang luar biasa di dalam dirinya. Namun kemungkinan itu hanya akan menjadi kenyataan jika ia berani belajar, berani berusaha, berani bertahan, dan berani terus melangkah meskipun perjalanan terasa panjang. Karena masa depan yang besar tidak dibangun dalam satu hari. Ia dibangun oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari.
Ia dibangun oleh keputusan-keputusan yang seringkali tidak dilihat orang lain. Ia dibangun oleh disiplin yang tetap dijaga bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Dan ia dibangun oleh keyakinan bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini sedang menciptakan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Maka jika engkau ingin mengetahui rahasia kesuksesan menurut Ibnu Sina, jawabannya bukanlah satu kalimat ajaib atau satu teknik rahasia. Rahasianya adalah membangun diri sendiri setiap hari. Menjadi lebih berilmu daripada kemarin. Menjadi lebih bijaksana daripada kemarin. Menjadi lebih disiplin daripada kemarin. Menjadi lebih bermanfaat daripada kemarin. Karena ketika seseorang terus memperbaiki dirinya hari demi hari, kesuksesan pada akhirnya bukan lagi sesuatu yang harus dikejar. Kesuksesan akan datang sebagai akibat alami dari pribadi yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Berikut penutup ultra dalam yang dapat langsung ditempel setelah bagian terakhir naskah. Sebelum video ini berakhir, ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan bersama. Jika suatu hari seluruh harta yang kita miliki hilang, jika seluruh jabatan yang kita banggakan lenyap, jika seluruh pujian yang selama ini kita kejar berhenti datang, apa yang masih tersisa dalam diri kita? Pertanyaan ini mungkin terasa sederhana, tetapi justru disinilah letak inti dari seluruh ajaran para manusia besar seperti Ibnu Sina. Karena pada akhirnya, kesuksesan bukanlah tentang apa yang ada di luar dirimu. Kesuksesan adalah tentang siapa dirimu ketika semua yang berada di luar dirimu tidak lagi bisa menjadi sandaran. Banyak orang terlihat kuat karena keadaan sedang berpihak kepada mereka. Banyak orang terlihat percaya diri karena mereka sedang berada di puncak. Banyak orang terlihat bahagia karena hidup mereka sedang berjalan sesuai rencana. Tetapi kehidupan memiliki caranya sendiri untuk menguji manusia. Waktu akan berubah. Keadaan akan berubah. Manusia akan datang dan pergi. Apa yang hari ini dimiliki, suatu saat bisa saja hilang. Namun ada sesuatu yang tidak dapat dicuri oleh keadaan. Tidak dapat dirampas oleh kegagalan. Tidak dapat dihancurkan oleh waktu. Yaitu kualitas jiwa yang telah kau bangun selama hidupmu, ilmu yang telah kau pelajari, kebijaksanaan yang telah kau kumpulkan, karakter yang telah kau tempa, kesabaran yang telah kau latih, dan kedewasaan yang telah kau tumbuhkan dari setiap luka, kegagalan, dan pengalaman hidup. Inilah kekayaan sejati yang dipahami oleh Ibnu Sina. Karena manusia yang membangun dirinya sendiri akan tetap bernilai bahkan ketika dunia tidak lagi memberinya tepuk tangan. Coba renungkan, ribuan tahun telah berlalu sejak Ibnu Sina meninggalkan dunia ini. Rumahnya sudah tidak ada, hartanya sudah lama lenyap, jabatannya telah menjadi sejarah. Namun mengapa namanya masih disebut hingga hari ini? Mengapa pemikirannya masih dipelajari? Mengapa warisannya masih memberi manfaat bagi manusia? Karena yang membuat seseorang abadi bukanlah apa yang ia miliki, melainkan apa yang ia tanamkan ke dalam dirinya dan apa yang ia berikan kepada dunia. Dan mungkin itulah makna terdalam dari kesuksesan. Bukan tentang menjadi lebih besar daripada orang lain, melainkan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Bukan tentang mengalahkan orang lain dalam perlombaan hidup, melainkan tentang mengalahkan dirimu yang kemarin. Bukan tentang seberapa tinggi engkau berdiri, melainkan tentang seberapa banyak manfaat yang dapat kau berikan dari tempat engkau berdiri. Suatu hari nanti, masing-masing dari kita akan sampai pada akhir perjalanan. Pada saat itu, dunia tidak akan bertanya berapa banyak pengikut yang kita miliki. Tidak akan bertanya seberapa terkenal nama kita. Tidak akan bertanya seberapa mahal barang yang pernah kita beli. Yang tersisa hanyalah jejak kehidupan yang telah kita tinggalkan. Apakah kita telah menggunakan potensi yang diberikan kepada kita? Apakah kita telah belajar dengan sungguh-sungguh? Apakah kita telah berusaha menjadi manusia yang lebih baik? Apakah keberadaan kita membuat kehidupan orang lain menjadi sedikit lebih baik? Karena sesungguhnya tragedi terbesar dalam hidup bukanlah kegagalan. Tragedi terbesar adalah ketika seseorang menghabiskan seluruh hidupnya tanpa pernah menjadi pribadi yang sebenarnya mampu ia capai. Ia hidup jauh di bawah potensinya. Ia mati sebelum impiannya hidup. Ia menyerah sebelum mengetahui seberapa jauh ia sebenarnya bisa melangkah. Jangan biarkan itu terjadi pada dirimu. Masih ada waktu untuk belajar. Masih ada waktu untuk berubah. Masih ada waktu untuk membangun disiplin. Masih ada waktu untuk memperluas ilmu. Masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Dan selama masih ada waktu,
selalu ada harapan. Maka mulai hari ini, jangan lagi menunggu keadaan sempurna. Jangan menunggu motivasi datang. Jangan menunggu keberanian muncul dengan sendirinya. Mulailah dari langkah kecil. Satu halaman yang dibaca. Satu kebiasaan baik yang dibangun. Satu ketakutan yang dihadapi. Satu ilmu yang dipelajari. Satu tindakan yang membawa dirimu lebih dekat kepada versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena gunung yang tinggi pun didaki selangkah demi selangkah. Lautan yang luas diseberangi satu kayuhan demi satu kayuhan. Dan kehidupan yang luar biasa dibangun satu keputusan bijak demi satu keputusan bijak. Jika hari ini engkau merasa tertinggal, jangan putus asa. Jika hari ini engkau merasa gagal, jangan menyerah. Jika hari ini engkau merasa belum menjadi siapa-siapa, jangan berhenti berjalan. Sebab selama engkau masih mau belajar, engkau belum kalah. Selama engkau masih mau bangkit, engkau belum selesai. Dan selama engkau masih mau memperbaiki dirimu, masa depanmu masih sedang ditulis. Mungkin rahasia terbesar kesuksesan menurut Ibnu Sina bukanlah tentang bagaimana mencapai puncak, melainkan bagaimana terus bertumbuh, terus belajar, dan terus menjadi manusia yang lebih baik sampai akhir hayat. Karena pada akhirnya, manusia yang paling sukses bukanlah mereka yang memiliki segalanya, melainkan mereka yang berhasil memaksimalkan anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada dirinya. Dan ketika hari terakhirmu tiba, semoga engkau dapat menoleh ke belakang tanpa penyesalan. Karena engkau telah berani hidup sepenuhnya, berani belajar sepenuhnya, berani bertumbuh sepenuhnya, dan berani menjadi dirimu yang terbaik. Itulah warisan sejati. Itulah kemenangan sejati. Dan itulah kesuksesan yang tidak akan pernah mati.